Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Triina Kristianti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Kedung Bandeng, Kabupaten Banyumas. Video ini adalah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 2.1, saya mempelajari apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha yang dilakukan oleh guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan memperhatikan serangkaian keputusan penting dalam memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tujuan pembelajaran ini adalah agar semua murid dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, merasa didukung, dan mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan potensinya masing-masing. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Sudah pasti berbeda-beda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada beberapa cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. Minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat merupakan salah satu penyemangat penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid bisa terlihat dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk dapat mengetahui kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan 1. Pengamatan perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Berikut beberapa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi proses berkaitan dengan apa yang kita ajarkan. Misalnya, materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum.
Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan pada diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Sudah pasti ada keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1, di mana guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan pada modul 1.3 dan modul 2.1 terdapat keterkaitan atau koneksi. Pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang akan membentuk kemandirian dan tanggung jawab murid. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.